Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Alisa, NPM 18120172 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Semarang. Di sini, saya akan mencoba mempresentasikan hasil wawancara dan observasi saya kepada salah satu seorang guru di Kabupaten Pemalang. Saat ini, kita semua tahu, dengan adanya pandemi virus corona yang sedang mewabah di Indonesia, bahkan di dunia ini, mengharuskan kita untuk tetap di rumah saja. Bahkan, kegiatan belajar mengajar pun dilakukan secara daring atau online. Sudah sekitar 2 bulan para pelajar harus menjalani proses belajar dari rumah. Kebijakan belajar dari rumah ditetapkan guna menghindari perkumpulan di sekolah demi melindungi kesehatan para pelajar. Memang tak mudah menjalani kegiatan pembelajaran dari rumah atau secara daring. Apalagi ini dilakukan tanpa persiapan matang di tengah darurat wabah COVID-19 yang sedang merebak. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang hasil wawancara dan observasi yang telah saya lakukan pada kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring atau online. Guru memberikan instruksi atau memandu proses belajar lewat berbagai jenis media sosial atau aplikasi belajar online. Siswa di rumah dikondisikan agar mengikuti pembelajaran melalui perangkat masing-masing. Bagi sebagian guru, ini bukan hal mudah. Selain harus melek teknologi, guru juga harus memiliki kreativitas dan inovasi guna menghadirkan pembelajaran online yang bisa benar-benar menarik, menyenangkan, dan bermakna. Ada berbagai hal yang harus ada pada diri seorang guru untuk menghadirkan pembelajaran online dengan baik. Menurut Hardianto, terdapat 8 kompetensi yang harus dimiliki guru dalam pembelajaran online. Harus menguasai dan update perkembangan internet, lebih menguasai ilmu pengetahuan pokok dan pendamping, kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi, mampu memotivasi siswa, mampu mendesain pembelajaran online, mampu mengelola sistem pembelajaran online, tepat dalam memilih bahan ajar online learning, dan mampu mengontrol proses pembelajaran. Terkait kreativitas dan inovasi, ini penting ada dalam diri seorang guru agar dapat membuat materi pembelajaran yang selalu menarik perhatian dan bermakna untuk siswa. Selain itu, inovasi guru sangat penting untuk meminimalisir kebosanan yang sering dialami siswa di tengah pembelajaran. Selain guru kreatif dan inovatif, pembelajaran online juga menuntut anak memiliki sikap mandiri dan tanggung jawab dalam proses belajarnya. Sejauh mana anak memiliki keseriusan mengikuti atau mengerjakan proyek-proyek selama pembelajaran online berlangsung. Contoh praktik baik, sebenarnya banyak praktik baik tentang pelaksanaan belajar dari rumah yang dilakukan oleh guru dari berbagai daerah di Indonesia. Seperti yang banyak diberitakan, ada berbagai contoh menarik praktik belajar dari rumah bersama guru dan orang tua. Sebagian contoh-contoh tersebut menggambarkan bagaimana proses belajar menjadi bermakna bagi murid ketika berkaitan langsung dengan persoalan nyata saat ini, yakni wabah COVID-19. Di samping kreativitas guru dan kemandirian siswa, faktor orang tua juga penting untuk memaksimalkan proses belajar dari rumah. Peran orang tua di sini tak sekedar untuk memandu atau memantau aktivitas belajar anak selama di rumah, namun juga bagaimana orang tua bisa menjadi teman diskusi yang baik bagi mereka.
Dengan adanya teman diskusi, atensi dan antusiasme anak dalam belajar akan lebih tinggi. Seperti dikatakan pendiri Gerakan Nasional Menyenangkan, Muhammad Nur Rizal, orang tua penting memahami anak agar selama kegiatan belajar di rumah, anak tidak merasa menjadi objek saja. Diskusi bersama anak dalam kegiatan belajar di rumah, jelas Rizal dalam menguatkan ikatan sosial keluarga. Menurutnya, situasi darurat COVID-19 ini bisa menjadi kesempatan orang tua untuk membangun tempat belajar menyenangkan di lingkungan keluarga. Pendidikan harus terus berjalan meski di tengah situasi sulit saat ini. Belajar dari rumah secara daring adalah langkah tepat guna mencegah laju penularan COVID-19, sembari tetap memberikan hak-hak pendidikan bagi anak-anak kita. Berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan belajar dari rumah adalah bahan evaluasi yang harus kita perbaiki ke depan. Contoh-contoh praktik baik belajar dari rumah yang sudah terbukti efektif harus menjadi motivasi dan inspirasi bagi para guru dan orang tua untuk lebih memaksimalkan proses belajar dari rumah. Di tengah situasi darurat COVID-19 ini, kita masih berharap anak-anak kita mendapatkan pembelajaran yang bermakna, bermanfaat, dan menyenangkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Tetap di rumah saja dan jaga kesehatan. Jangan panik, tetap waspada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.